Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa, datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang dibunuh Pilatus, dan darahnya dicampurkan dengan darah kurban yang mereka persembahkan. Yesus berkata kepada mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain, karena mereka mengalami nasib demikian? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jika kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa dengan cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada semua orang yang lain yang diam di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jika kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa dengan cara demikian." Kemudian Yesus menyampaikan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang ditanam di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Lihatlah, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, namun tidak pernah menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa dia hidup di tanah ini dengan sia-sia?" Pengurus kebun itu menjawab, "Tuan, biarkanlah dia tumbuh selama setahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat diri kita dengan jujur, ya, saya bertanya, apakah kita yang di sini tidak berdosa? Ada yang tidak berdosa di sini? Saya kira kita semua, ya, dosa dari perbuatan dosa itu ada dosa ringan dan dosa berat. Ya. Dosa itu bisa karena perbuatan kita, karena pikiran kita, dan juga karena perkataan-perkataan kita. Mungkin perkataan-perkataan kita itu nyelekit. Katanya kalau orang ditraktir enak ya makanannya, oh makanannya enak, yang tidak enak omonganmu. Ya. Yang tidak enak omongan. Nah ini cuma bergurau. Ya. Jadi Tuhan selalu menawarkan, dan tawaran itu diberikan kepada kita untuk bertobat. Tetapi juga dalam konteks ini bukan hanya pertobatan saja, tetapi juga diharapkan ada buah-buahnya, buah pertobatan itu. Memang saudara-saudari, ini pertobatan ini sesuatu perjuangan di mana kita harus bersedia meninggalkan perbuatan, meninggalkan pikiran dan perkataan
yang tidak berkenan kepada Tuhan. Semua itu harus kita tinggalkan. Ini perjuangan yang biasanya dikit-dikit misuh. Ditinggalkan itu perjuangan. Gak sadar, kesenggol langsung kebone binatang masuk, keluar semua. Biasanya jangkrik, tapi supaya halus diganti jambu. Ya. Nah, dan hal yang perlu kita perhatikan dalam teks Injil pada hari Minggu ini bahwa kematian, sakit seseorang ini tidak bisa dikaitkan dengan suatu peristiwa yang kita alami, yang mereka alami, yang dalam Injil tadi. Ya. Ketika orang Galilea ini membawa korban persembahan di bait Allah, entah karena alasan apa, itu serdadu Pilatus ini membunuh mereka salah satu, dan itu dapat terjadi, dan itu terjadi di bait Allah. Sehingga darah mereka tercampur dengan darah korban yang sedang mereka persembahkan. Sehingga mereka mengatakan Pilatus mencampur darah orang Galilea dengan darah persembahan. Dan Tuhan Yesus mengatakan tadi, sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain, karena mereka mengalami nasib itu? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Jadi dari jawaban Tuhan Yesus terhadap mereka yang membawa kabar itu, ada pikiran di dalam diri mereka bahwa orang-orang Galilea yang tertimpa peristiwa itu dosanya lebih banyak. Tetapi Tuhan Yesus menegaskan bahwa kematian dia ini tidak bisa dikaitkan dengan peristiwa yang terjadi pada saat itu. Dan disinilah sebenarnya Tuhan Yesus memberi kesempatan untuk bertobat kepada mereka dan juga memberi kesempatan untuk bertobat kepada kita masing-masing. Karena siapa yang tidak mempunyai dosa, termasuk saya, pasti mempunyai dosa. Entah dosa ringan, dosa berat, itu ya mungkin ada dosa berat. Nah ini diberi kesempatan oleh Tuhan. Ya. Tetapi saya kira bukan hanya bertobat, ya, tetapi juga ada buah-buah pertobatan dengan memberikan perumpamaan pohon ara tadi. Ya. Tuhan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya, memberi pupuk, mungkin tahun depan ia berbuah. Nah, ini kesempatan. Jika tidak berbuah, maka tebanglah dia, yaitu pohon. Jadi Tuhan tadi memberi kesempatan, jangan dibabat, jangan dimatikan pohon ara itu. Berilah kesempatan. Ya, banyak cerita, ya, ada anak yang nakal sekali, nakal kurang. Ya, nakal orang tuanya sampai ampun-ampun. Ya. Tapi saudara sekalian, di tangan seorang suster, ini di tempat pembinaan anak-anak muda di Ciputat, Jakarta sana, itu anak yang nakal, yang bedis, ini dia tunduk ya di tangannya seorang suster CB yang waktu itu juga berkarya di Cipita. Dia akhirnya menjadi anak yang baik. Saya juga pernah
diminta, ya. Ada seorang Katolik, frater waktu itu. Frater nanti potong rambut di tempat saya, ya. Saya datang di situ, tapi tiba-tiba ada salah satu anaknya, tiba-tiba saya sedang duduk begitu mau persiapan dipotong rambutnya, saya digebuk dengan sapu itu ya, sapu itu. Nah, saya terkejut, ya. Tapi saya diam saja. Tapi kemudian saya tugas di katedral, dia masih ingat, lalu dia datang, Romo, minta maaf saya dulu memukul Romo pakai gagang sapu, ya itu saya. Ya. Terus mungkin sekarang sudah jadi dokter, karena dulu waktu ketemu di katedral itu tahun 2010, itu dia kuliah di kedokteran, sebuah universitas negeri di Surabaya. Nah, saudara-saudari, jadi kesempatan ini penting bagi kita semua. Dan kita diminta untuk menggunakan kesempatan ini untuk membangun pertobatan. Dan Tuhan telah memberikan hidup kepada kita dengan penderitaan, dengan wafat dan kebangkitan, Ia telah menebus dosa-dosa kita. Dengan itu Tuhan menginginkan buah-buah kebenaran, yaitu kasih dan keadilan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kalau kita jujur, sebagai manusia kita ini penuh dengan dosa. Masih banyak kekurangan-kekurangan di hadapan Tuhan. Kita bukan manusia yang sempurna, lalu menyombongkan diri. Karena itu hari-hari menjelang Paskah ini, kita diberi kesempatan untuk bertobat. Tadi ya baik ya, saya berterima kasih banyak orang yang mengaku dosa di sana. Saya setengah lima saya sudah di sana, sudah masuk, tapi dingin sekali di sana. Lalu saya suruh dikecilkan, supaya tidak nanti saya di sana nanti keluar membeku. Ya. Saya dikecilkan lalu saya banyak yang sudah mengaku dosa, ada beberapa yang mau mengaku dosa lagi, tetapi karena waktunya jam 6 misa, nanti ada kesempatan yang belum tadi mengaku dosa, saya beri kesempatan untuk setelah misa. Ya. Jadi marilah kita menggunakan waktu ini untuk bertobat. Ya. Kita diberi waktu supaya digunakan waktu itu, supaya kita tidak dicabut seperti pohon ara tadi. Ya. Tuhan selalu menghendaki agar kita ini tetap hidup, kita bahagia, kita menjadi orang-orang yang selamat, dan Tuhan selalu mengupayakan keselamatan kita, keselamatan manusia, sehingga kita nanti bisa bersekutu, bergabung dengan Dia dalam kerajaannya. Maka marilah kita selalu bersyukur kepada Tuhan, bahwa Tuhan itu baik, dan mensyukuri perjalanan hidup kita. Semoga kita boleh menghasilkan buah pertobatan, karena untuk itulah Kristus telah mati untuk kita. Tuhan memberkati kita sekalian.